Ada sebuah kisah tentang seorang seleb TikTok terkenal yang berhasil menggemparkan publik. Tetapi bukan kualitas konten ataupun prestasinya yang membuat heboh warganet, melainkan karena aksi kriminal yang telah dilakukannya. Sakit hati menjadi alasan utama sang selebriti itu melakukan tindakan tersebut. Tanpa peduli pada karir ataupun reputasinya, seleb TikTok itu dengan tragis mengeksekusi 2 nyawa manusia. Yang mana diketahui salah satu korbannya adalah istrinya sendiri, sementara satu korban lainnya merupakan selingkuhan dari istrinya. Jadi, begini kisahnya. Ali Nasir Abu Laban atau yang biasa dipanggil dengan Ali. Ia merupakan seorang pria berusia 29 tahun yang lahir pada tanggal 18 Mei 1992 di Staten Island, salah satu kota di New York, Amerika Serikat. Ibunya adalah seorang wanita berkebangsaan Palestina Amerika yang bernama Dalal Wara. Sementara ayahnya tidak pernah disebutkan identitasnya di media. Di keluarganya, Ali adalah seorang putra sulung yang memiliki 3 orang adik yang bernama Semi, Shirin, dan Zanub. Ali tidak tumbuh di lingkungan keluarga yang harmonis. Sepanjang masa mudanya, ia selalu menyaksikan kekerasan fisik maupun verbal yang dilakukan oleh ayahnya kepada ibunya. Dan sebagai anak sulung, Ali harus menahan segala kehancuran hatinya agar terlihat kuat di depan ibu dan adik-adiknya. Segala tekanan yang dirasakan oleh Ali terus menumpuk dari waktu ke waktu. Sehingga saat Ali remaja, ia didiagnosis mengidap ADHD, sebuah gangguan mental yang membuat penderitanya menjadi sangat impulsif dan hyperaktif. Singkat cerita, setelah lulus dari SMA, Ali mendaftarkan dirinya untuk masuk ke dalam militer. Entah apa yang telah diperbuatnya, tetapi selama proses tes, kondisi kesehatan mentalnya tidak berhasil terdeteksi. Sehingga lelaki itu pun dinyatakan lulus dan ditugaskan di Okinawa, Jepang. Di sana, ia menjadi anggota militer Angkatan Udara. Sejak menjadi anggota militer, Ali memiliki sebuah obsesi yang aneh kepada senjata. Sehingga ketika dirinya diberi izin memiliki senjata, ia sangat senang bukan kepalang. Singkat cerita, suatu hari ketika Ali bertugas di Jepang, Ali bertemu dengan Anna Mary, seorang wanita berusia 24 tahun keturunan Filipina yang lahir di Okinawa, Jepang. Anna digambarkan sebagai seorang gadis yang cantik, cerdas, dan ceria. Jadi, memang tidak sulit bagi Ali untuk menyukai Anna. Ditambah topik obrolan dan humor mereka yang selalu cocok, berhasil membuat Ali semakin jatuh cinta kepada gadis itu. Bagai gayung bersambut, hubungan Ali dan Anna berjalan sangat lancar, sehingga akhirnya mereka pun resmi menjadi sepasang kekasih. Dan semenjak berpacaran dengan Anna, hidup Ali pun dipenuhi dengan kebahagiaan. Namun, suatu hari Ali mengalami sebuah masalah besar, di mana suatu malam pria itu terlibat suatu perkelahian fisik di sebuah bar di Okinawa. Dan obsesinya kepada senjata membuatnya membawa senjata api ke bar itu. Kehebohan itu pun entah bagaimana sampai ke telinga atasan Ali. Dan oleh karena itulah, Ali pun dipecat dari kemiliteran. Sehingga setelah dipecat dari kemiliteran, Ali membawa Anna ke Amerika Serikat dan menetap di San Diego, California. Di sana, Ali dan Anna memutuskan untuk menikah pada Januari 2017. Dari pernikahan itu, mereka pun dikaruniai seorang putri yang bernama Amira Abu Laban. Selama di Amerika, Ali menganggur tanpa pekerjaan. Sehingga membuat Ali mulai aktif bermain sosial media TikTok dengan sebuah akun yang bernama Jin Kid. Di sana, Ali membuat konten-konten komedi sketsa di mana dirinya memparodikan karakter film favoritnya, yakni Tony Montana. Namun tanpa Ali duga, konten-kontennya itu ternyata viral dan disukai oleh para pengguna TikTok. Sehingga dalam waktu dekat, dirinya berhasil menggait ratusan ribu pengikut dan menjadi bintang di internet secara mendadak. Melihat sebuah kesempatan emas lewat popularitas instannya, Ali pun mulai menekuni karirnya di bidang sebagai konten kreator atau pembuat konten, tepatnya di sosial media TikTok. Setelah viral, konten Ali pun menjadi bervariasi.
Lelaki itu tidak hanya membuat sketsa komedi saja, tetapi juga mulai menyorot kehidupan pribadinya sebagai bahan konten. Sementara itu, keberhasilan Ali ini tidak bisa dilepaskan dari peran Ana. Istrinya itu banyak membantunya dalam merencanakan konten, pengambilan video, kadang juga muncul di dalam videonya. Akhirnya lambat laun, warganet pun penasaran dengan keluarga Ali, terutama istrinya yang sesekali muncul di internet. Mereka terus mendorong Ali untuk terus membuat konten bersama Ana. Hingga akhirnya, mereka pun terus tampil di internet sebagai pasangan sempurna yang selalu mesra dan kompak di berbagai situasi. Hal itu kemudian menciptakan sebuah spekulasi di mata para penggemarnya bahwa kehidupan Ali adalah kehidupan yang sempurna. Di usia muda, laki-laki itu sudah memiliki segalanya, mulai dari popularitas, istri yang cantik, putri yang menggemaskan, hingga kekayaan yang berlimpah. Orang-orang itu tidak menyadari bahwa tidak selamanya yang mereka lihat di internet itu adalah sebuah realita. Karena pada kenyataannya kehidupan Ali yang sempurna dan selalu dipenuhi dengan canda tawa ternyata hanyalah sebuah kebohongan belaka. Di kehidupan nyata, hubungan Ali dan Ana tak seharmonis kelihatannya. Rumah tangga mereka seringkali diterpa pertengkaran dan biasanya semua pertengkaran itu bersumber dari kecemburuan Ali yang berlebihan. Lelaki itu sangat terobsesi kepada istrinya, sehingga hal sekecil apapun dapat memantik rasa cemburu di hatinya. Parahnya, ketika merasa cemburu, Ali tak jarang melakukan hal yang kelewatan, seperti merendahkan Ana dan melecehkannya baik secara verbal maupun secara fisik. Tanpa lelaki itu sadari, ia telah mewarisi semua perilaku buruk ayahnya yang dahulu sempat sangat ia benci. Singkat cerita, di tahun 2021, popularitas membuat laki-laki itu tak malu lagi menunjukkan sifat aslinya di layar kaca. Suatu ketika pria itu bahkan pernah mengunggah sebuah video di mana dirinya sedang memarahi dan memaki Ana dengan menuduh bahwa wanita itu telah berselingkuh darinya. Hal itu disebabkan karena Ana menolak berhubungan badan dengannya. Tak hanya itu, dia juga mulai mengonsumsi obat-obatan terlarang dan seringkali dengan santai menggunakannya sambil melakukan siaran langsung di akun sosial medianya. Namun di samping itu, Ali lupa bahwa setiap manusia memiliki batasan kesabaran dan begitu juga dengan Ana. Mulanya wanita itu selalu berusaha bersabar dan berharap suatu hari suaminya akan berubah. Namun kesabaran Ana menipis ketika Ali mulai melakukan kekerasan fisik kepadanya. Di mana suatu waktu pria itu sempat mendorong Ana sampai jatuh di tengah pertengkaran mereka. Kesabaran yang sudah menipis itu kemudian mencapai puncaknya ketika Ali mengajak Amira yang merupakan buah hati mereka yang masih kecil bermain senjata api sungguhan. Kemarahan Ana pecah sejadi-jadinya saat itu. Dan akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2021, Ana pun mengusir Ali dari apartemen yang mereka tempati dengan berkata seperti ini. "Keluar kamu dari sini. Kamu boleh ya lecehin aku, ngatain aku, bahkan mukulin aku. Tapi aku gak sudi kamu ngasih pengaruh buruk ke Amira. Aku gak mau lihat wajah kamu lagi. Mulai hari ini kita selesai. Aku mau cerai." Begitu ucap Ana sambil mendorong Ali keluar apartemen mereka dan kemudian menguncinya dari dalam. Ali sempat mencoba menggedor-gedor pintu itu, tetapi Ana mengabaikannya. Lama mencoba merayu istrinya dari balik pintu apartemen, Ali pun memutuskan untuk menyerah dan membiarkan istrinya menenangkan diri sejenak. Pikirnya, sebentar lagi pun istrinya itu akan memaafkannya dan menerimanya kembali. Ali percaya diri bahwa Ana tidak akan mampu hidup tanpa dirinya. Setidaknya secara finansial, Ali percaya bahwa kehidupan wanita itu bergantung pada dirinya. Setelah lama menunggu, kemudian Ali pun pergi dari sana dan menginap di sebuah hotel yang jaraknya hanya sekitar 15 menit dari apartemennya. Berhari-hari Ali menunggu istrinya menghubungi dirinya dan memintanya kembali. Namun ternyata segala pemikiran itu tidak kunjung juga terjadi. Wanita itu seolah baik-baik saja tanpa dirinya. Dari postingan di akun sosial medianya yang dipantau Ali, wanita itu juga tak terlihat sedih sama sekali, seolah tak ada sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya. Bahkan Ali kemudian baru mengetahui bahwa ancaman Ana mengenai tidak ingin melihat wajahnya lagi bukanlah sekedar ancaman biasa. Wanita itu ternyata telah mengajukan permohonan perlindungan kepada pengadilan setempat.
Segala kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasinya itu pun kemudian membuat Ali marah. Ia tidak menyangka bahwa istrinya dengan mudah membuangnya seperti itu setelah segala hal yang mereka lalui bersama. Dan setelah mencari-cari hal apa yang kira-kira membuat istrinya bisa bersikap seperti itu, Ali pun membuat kesimpulan sendiri. Ali yakin diam-diam Ana pasti telah memiliki pria lain dan berselingkuh di belakangnya selama ini. Singkat cerita, 3 hari kemudian, tepatnya di pagi hari pada tanggal 21 Oktober 2021, Ali yang sudah tidak mampu lagi menyimpan prasangka kepada istrinya, nekat menyelinap masuk ke apartemen dengan membuka kunci duplikat yang dibawanya. Kemarin-kemarin, Ali memang masih menghormati pilihan Ana dan ingin terlebih dahulu memberi wanita itu waktu untuk menenangkan diri. Namun, ini sudah berhari-hari dan Ana belum juga menghubunginya sama sekali. Ali yakin ada yang tidak beres. Ia yakin istrinya itu pasti berselingkuh. Kemudian, saat Ali masuk, apartemen itu dalam keadaan kosong karena Ana sedang mengantarkan Amira ke sekolah. Melihat itu, Ali pun menjadi gila. Ia mencari bukti perselingkuhan Ana ke sana kemari hingga barang-barang di dalam rumah itu pecah dan berserakan di lantai. Ketika tak menemukan apapun, Ali pun masuk ke kamar mereka, membuka lemari pakaian, kemudian mengobrak-abrik pakaian Ana dan membuangnya ke tong sampah. Setelah melakukan itu, ia pun mengambil iPad milik putrinya yang tergeletak di nakas kamar, lalu menginstal sebuah aplikasi penyadap yang terhubung dengan ponselnya. Aplikasi itu memungkinkannya mendengarkan suara dan percakapan yang terjadi di apartemen tersebut secara langsung. Lalu, setelah selesai melakukan segala kekacauan itu, Ali pun keluar dari apartemen itu dan kembali ke hotelnya. Tak lama, Ana pun kembali ke apartemen setelah mengantar Amira. Dan saat membuka pintu apartemen, betapa terkejutnya Ana melihat apartemennya dalam kondisi yang sangat berantakan seperti kapal pecah. Kemudian, Ana pun masuk ke dalam kamarnya dan ia melihat kondisi di kamar itu pun tak jauh berbeda dengan ruang tengah. Melihat segala kekacauan yang terjadi, Ana pun langsung tahu bahwa itu semua adalah perbuatan dari calon mantan suaminya, yang tidak lain adalah Ali. Karena merasa apa yang dilakukan Ali sudah sangat keterlaluan, Ana pun kemudian menghubungi sahabatnya yang bernama Julia Stan. Kepada Julia, Ana berkata seperti ini. "Halo Jul, maaf aku telepon mendadak, tapi ini Ali berulah lagi. Kayaknya aku mau lapor polisi deh nanti siang. Dan minta sama polisi biar dia ditahan aja deh. Sumpah meresahkan banget. Boleh gak Jul, aku minta tolong kamu jemput Amira. Soalnya aku mau beres-beres rumah dulu, terus baru aku bisa ke kantor polisi." Begitu ucap Ana kepada Julia lewat ponselnya. Setelah berbicara seperti itu, Ana kemudian mematikan sambungan teleponnya kepada Julia karena ia ingin menghubungi orang lain lagi. Dan kali ini, yang dihubunginya adalah seorang laki-laki yang berusia 29 tahun yang bernama Rayburn Cadenas Barron, atau yang biasa dipanggil Ray. Sebelum membahas isi obrolan Ana dan Ray, berikut ini adalah sedikit informasi tentang Ray. Ray adalah seorang lelaki yang berasal dari San Diego, California. Sebagai pribadi, lelaki itu terkenal sebagai sosok yang sangat penyayang dan selalu dapat dihandalkan dalam keadaan apapun. Adapun hubungannya dengan Ana, mulanya hanyalah sebagai seorang teman. Namun setelah rumah tangga Ana dan Ali ditempa berbagai masalah, Ray dan Ana memang menjadi lebih dekat karena Ana memang sering berbagi kesedihan hatinya kepada Ray. Kembali kepada alasan Ana yang menghubungi Ray pada hari itu. Ana berbicara seperti ini ketika sambungan teleponnya kepada laki itu terhubung. "Halo Ray, aku mau minta tolong. Kamu bisa nggak sekarang datang ke apartemenku dan bantuin aku beres-beres? Aku nggak tahu lagi harus minta tolong ke siapa. Tadi Ali datang ke sini dan berantakin semuanya Ray. Aku mau minta tolong temenin aku ke kantor polisi juga kalau kamu bisa." Begitu ujar Ana. Dan Ray pun langsung menyanggupi permintaan teman wanitanya itu. Di samping itu, Ana tidak menyadari bahwa semua rencana dan gerak-geriknya didengar oleh Ali lewat penyadap yang telah dipasangnya di iPad Amira. Mendengar istrinya mengundang orang lain ke apartemen mereka, emosi Ali pun memuncak. Dengan napas yang menggebu-gebu, Ali langsung mempersiapkan dirinya agar dapat menangkap basah istrinya yang sedang berduaan dengan lelaki itu di apartemen mereka. Mengerikannya, salah satu benda yang masuk ke dalam daftar persiapannya adalah sebuah senjata api. Beberapa jam kemudian, setelah memastikan bahwa tamu yang diundang Ana telah datang, Ali pun langsung mengendarai mobilnya ke apartemen.
Kemudian setelah sampai di apartemen, dengan langkah yang terburu-buru, lelaki itu langsung menaiki lift untuk menuju ke unitnya. Namun, begitu langkahnya sampai di depan pintu apartemen, Ali berhenti sejenak. Ia membuka ponselnya untuk menguping suara yang ada di dalam. Kemudian, begitu Ali mendengar suara tawa laki-laki dari dalam, amarahnya pun langsung mencapai puncak. Ali dengan brutal mendobrak pintu apartemen itu. Lalu, dengan gerakan cepat laki itu langsung mengeluarkan senjata api yang dibawakannya dan menodongkannya ke arah Ana dan Ray. Seketika, jeritan ketakutan pun keluar dari mereka. Keduanya yang semula dalam posisi duduk, seketika langsung bangkit untuk melindungi diri. Namun, upaya tersebut gagal karena berikutnya suara ledakan berbunyi sebanyak 6 kali dengan satu timah panas yang menyasar tepat di kening Ana. Sementara lainnya menyasar di tubuh Ray, tepatnya pada bagian pipi, leher, dan kepala bagian belakang. Seketika cairan merah pun langsung menciprat kemana-mana. Ana dan Ray pun seketika meninggal dunia di tempat. Adapun Ali, setelah sukses mengeksekusi Ana dan terduga selingkuhan istrinya itu, pria itu memotret jenazah keduanya dan kemudian segera lari dari lokasi kejadian untuk kembali ke mobilnya. Di mobil, Ali mengirimkan foto jenazah korbannya kepada ibunya. Setelah itu, lelaki itu kemudian kabur ke sekolah Amira untuk menjemput putrinya itu sebelum dijemput oleh Julia, sahabat Ana. Lalu, setelah sampai di sekolah Amira dan bertemu putrinya itu, Ali langsung menggendongnya ke dalam mobil dan membawa gadis itu kabur bersamanya. Di lain sisi, polisi telah datang ke lokasi kejadian untuk mengecek laporan dari salah seorang tetangga yang mendengar bunyi ledakan dari senjata api milik Ali. Setelah melihat jenazah korban dan jejak pengeksekusian di unit apartemen itu, polisi pun memantau CCTV yang ada di apartemen tersebut dan CCTV yang berada di sepanjang jalan untuk melacak pergerakan Ali. Tak butuh waktu lama, polisi pun langsung mengetahui rute yang dilalui oleh Ali dan langsung bergegas mengejar lelaki itu. Polisi pun akhirnya berhasil meringkus Ali yang sedang berada di tengah jalan. Dan kala ditangkap, Ali sedang bersama putrinya yaitu Amira. Gadis itu pun segera diamankan oleh pihak kepolisian untuk dikembalikan kepada keluarganya yang tersisa. Setelah 5 jam penahanan, Ali pun akhirnya mengakui segala kejahatan yang telah dilakukannya. Ia pun kemudian didakwa dengan 2 tuduhan pengeksekusian, serta 1 tuduhan keadaan khusus melakukan beberapa pengeksekusian. Adapun sidang untuk kasus tersebut baru dilaksanakan pada bulan Januari 2022 dan masih terus bergulir hingga sekarang. Namun, jika terbukti bersalah, Ali harus bersiap untuk menjalani hukuman eksekusi atau dipenjara seumur hidup. Dengan perbuatannya itu, Ali telah membuktikan bahwa obsesi yang berlebihan mampu menciptakan kehancuran pada dirinya sendiri dan orang lain. Terlepas dari apapun hubungan yang dijalin Ana dengan Ray, tindakan Ali yang mengeksekusi mereka berdua tidak dapat dibenarkan apapun alasannya. Karena pada akhirnya, lelaki itu pun tak mendapatkan apa-apa kecuali rasa penyesalan yang harus ditanggungnya seumur hidup.